Shalom, Sobat Give Thanks. Ini ada sebuah kisah seorang tukang tua dan jembatan gantung. Seorang tukang tua setiap hari memeriksa jembatan gantung yang kecil di tepi desa. Sejak dulu jembatan itulah yang satu-satunya menjadi penghubung antar desa dan pasar. Satu pagi, ia menemukan salah satu rantai penyangga. Bagian bawah mulai aus. Kelihatannya hanya satu. Sekilas tidak terlihat berbahaya, tapi ia tahu betapa besar tekanan yang ditanggung oleh tiap-tiap sambungan di jembatan tersebut. Lalu si tukang tua ini segera kembali ke bengkel kecilnya, melepas rantai cadangan dan gerobaknya sendiri, lalu menghabiskan banyak waktu untuk mengganti bagian yang rusak tadi. Beberapa pemuda desa yang melintas tertawa kecil dan melihat betapa repotnya dia dengan rantai dan mur berkarat. Lalu mereka berkata, "Jembatannya masih kuat kok," kata salah seorang pemuda. "Kita semua lewat setiap hari dan tidak terjadi apa-apa." Tukang tua itu hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, hujan deras mulai mengguyur desa. Sungai meluap dan jalan-jalan berlumpur membuat jembatan itu menjadi satu-satunya jalan yang bisa dilewati. Ratusan orang menyeberang hari itu, anak-anak, hewan, bahkan kereta hasil panen. Dan jembatan itu bertahan, tak goyah sedikit pun. Tak ada yang tahu bahwa satu rantai kecil yang diganti itulah yang membuat semuanya tetap utuh. Tak ada yang memuji tukang tua itu, tapi tukang tua itu berdiri dari jauh, menatap jembatan yang kokoh, lalu kembali ke bangkunya dan mulai membersihkan perkakas-perkakasnya. Kadangkala kita berpikir bahwa pelayanan atau panggilan Tuhan harus tampak besar, harus tampak spektakuler, disorot oleh banyak orang, diberi tepuk tangan oleh banyak orang, dan menghasilkan banyak dampak yang langsung terlihat. Namun, tahukah kita, seringkali Tuhan mempercayakan kepada kita tugas-tugas kecil, tersembunyi dan tampaknya sepele, seperti mengganti satu rantai Tuhan di sebuah jembatan yang tadi. Si tukang tua itu tidak mengejar pengakuan. Ia tidak menunggu jembatan runtuh dulu, baru dia membuktikan bahwa ia benar. Ia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan dengan ketekunan dan kesetiaan. Dan pada waktunya, tindakannya itu menjadi penyelamat bagi banyak orang di desa tersebut. Demikian pula dengan hidup kita. Mungkin ada hal-hal kecil yang Tuhan sedang percayakan kepada kita hari ini. Menjaga integritas, merawat orang terdekat kita, mendoakan, memberi semangat. Semua itu mungkin tidak terlihat oleh banyak orang, tapi Tuhan melihat dan menghargai setiap langkah iman yang setia kita lakukan. Kesetiaan dalam hal kecil bukanlah berarti kecil di mata Tuhan, sebab justru dari situlah terbentuk kekuatan besar yang menopang kehidupan. Teruslah setia, walau tidak disorot, walau tidak ada yang memberi tepuk tangan, walau tidak ada yang memujimu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Begitu yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 10. Kiranya kisah ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat kita, agar kita selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.